Guys, balik lagi di channel aku. Untuk teman-teman yang udah klik subscribe di channel aku mau ucapin terima kasih ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali di channel aku ini, boleh dong tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Makasih. Di sini aku pengen share tentang alasan kenapa paspor kita bisa ditolak. Ini untuk menghindari paspor kita ditolak saat pengajuan paspor di imigrasi. Yang aku rangkumin ada 10 hal. Yang pertama, kita sudah punya paspor sebelumnya tapi di pengajuan kita bilangnya perpanjangan. Atau bisa juga karena rusak atau hilang tapi kita bikinnya paspor baru. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang paspornya sudah hilang atau rusak, teman-teman harus pengajuannya untuk paspor yang hilang atau rusak. Karena sebelumnya data-data kita itu sudah tercatat di imigrasi. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya teman-teman mau perpanjang, jangan pilih yang baru. Karena untuk pengajuan itu sering kita salah isi. Lalu yang kedua, untuk yang sering dilakukan yaitu kurangnya dokumen pendukung yang dibawa saat ke imigrasi. Perlu diingat, saat pemeriksaan di kantor imigrasi itu pemeriksanya cuma cek sebentar aja. Jadi kalau misalnya setelah kita pemeriksaan itu, kemungkinan setelah wawancara dan pengambilan sidik jari, biasanya pihak imigrasi akan cek ulang. Kalau misalnya ada berkas-berkas yang kurang atau yang salah, nanti pihak imigrasi akan memberikan informasi ke kita untuk membawa surat-surat dokumen itu saat mau kita ambil paspor. Jadi pastikan teman-teman nggak salah bawa. Kadang bisa juga kalian bawanya KTP orang tua kalian, padahal kalian ingin perpanjang untuk paspor kalian. Lalu yang ketiga, masa berlaku paspor kita masih lebih dari 1 tahun. Biasanya ini akan ditolak oleh pihak imigrasi. Normalnya untuk perpanjangan minimal di atas 6 bulan. Nah, kalau di atas 6 bulan itu kita dikasih jeda waktu 3 bulan untuk perpanjangan. Jadi normalnya itu antara 6 sampai 9 bulan. Apabila lebih dari 1 tahun dan tujuan teman-teman untuk sekolah di luar negeri, teman-teman bisa bawa surat rekomendasi dari sekolah atau dari pemerintah di sana menyatakan teman-teman memang untuk sekolah. Jadi harus bawa dokumen pendukung itu ya. Lalu yang keempat, di saat pengajuan M-Paspor, teman-teman pilihnya wisata. Tapi di saat wawancara, mungkin teman-teman kaku bilangnya untuk umroh atau untuk menjadi TKI. Ini bisa menjadi alasan kenapa paspor teman-teman ditolak. Jadi kalau memang teman-teman ingin bikinnya paspor untuk umroh atau menjadi TKI, itu nanti ada butuh dokumen khusus tambahan. Jadi jangan salah untuk pilihannya. Lalu yang kelima, pernah ada pencatatan kriminal baik di dalam negeri atau pernah di luar negeri. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa paspor teman-teman bisa ditolak. Untuk hal ini, teman-teman harus bikin surat pemutihan dulu, menyatakan teman-teman sudah bebas dari tindakan kriminal ini dengan cara bawa surat berkelakuan baik dari kepolisian. Lalu teman-teman bisa lengkapi itu di pihak imigrasi nanti. Selanjutnya yang keenam, untuk yang ini juga sering terjadi karena banyak kita yang kadang kelupaan atau telat saat datang ke imigrasi nggak sesuai jadwal. Jadi untuk daftar imigrasi ini nanti kita akan ada pilih jadwalnya mau yang pagi atau yang siang. Semisalnya teman-teman sudah pilih yang pagi dan ingin bikinnya yang siang, itu teman-teman bisa ubah dulu di M-Paspor. Jadi nanti teman-teman nggak akan ditolak saat datang ke imigrasi. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba datang begitu aja, nggak sesuai jadwal, itu bisa menjadi alasan paspor teman-teman akan ditolak. Bahkan teman-teman nggak bisa mengajukan paspor di imigrasi, karena perlu diingat, kita sudah menentukan jadwal, tanggal, jamnya sesuai di M-Paspor ya.
Berikutnya yang ketujuh, saat datang ke imigrasi, pakaian harus rapi dan harus sopan. Jadi teman-teman minimal harus pakai celana panjang dan baju yang sopan. Nggak boleh pakai tank top atau pakai rok pendek atau celana setengah tiang. Jadi teman-teman harus pakai pakaian yang rapi dan celana yang panjang. Selanjutnya teman-teman juga nggak boleh pakai sendal jepit ya. Minimal pakai sepatu sendal masih boleh, atau pakai sepatu biasa, pantofel kayak gitu juga boleh. Lalu yang ke-8, di saat wawancara teman-teman kelihatan gugup atau takut atau mencurigakan. Jadi teman-teman sebelum pengajuan paspor, teman-teman harus pastikan dulu mau tujuannya untuk apa. Jadi jangan nanti plin-plan di saat pengajuan yang seperti saya infokan sebelumnya, teman-teman pilihnya untuk wisata, tapi ternyata untuk yang lain, umroh atau menjadi TKI. Nah ini alasan kenapa banyak orang yang bilang paspornya ini ditolak atau ditahan dulu sementara gitu, dan diminta berkas-berkas tambahan. Nah syaratnya, jadi kalau teman-teman emang udah ada tujuannya wisata, bilang aja untuk wisata. Kalau ditanya untuk kemana, bilang aja belum ada tujuan. Seperti saya kemarin perpanjangan paspor, saya bilang aja belum ada tujuan negara mau kemana gitu. Jadi nanti pihak imigrasi yang wawancara nggak banyak-banyak tanya lagi. Untuk wawancara ini sebenarnya mudah kok, nggak ditanya yang macam-macam. Saya kemarin cuma ditanya tujuannya kemana, lalu dengan siapa aja. Kalau kemarin saya bilangnya belum ada tujuan, walaupun sudah ada tujuan pun saya bilangnya seperti itu juga nggak ada masalah. Selama kita menjawabnya dengan yakin, nggak kaku gitu, nggak takut. Berikutnya yang ke-9, yaitu paspor kita sudah jadi, tapi selama 1 bulan itu kita nggak ambil datang. Lalu atau bisa juga namanya musibah, kita tiba-tiba meninggal setelah pengajuan paspor. Itu otomatis nanti paspor kita akan ditolak atau ditahankan dulu. Seperti itu. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman pernah ada masalah di luar negeri, yaitu overstay. Kadang kita nggak inget, saking keenakannya liburan, kita jadi bablas, lewat sehari pun itu udah dianggap overstay oleh pihak imigrasi di luar negeri. Jadi caranya kalau begitu, teman-teman harus bikin surat pengajuan dulu. Kalau teman-teman nggak bikin surat pengajuan, nanti paspor teman-teman bisa di blacklist oleh imigrasi. Berikutnya, untuk paspor yang di blacklist, ini berapa lama? Kalau saya cek di website-website yang resmi, untuk blacklist ini teman-teman harus langsung ajukan sebelum 5 bulan dari masalah yang terjadi, seperti teman-teman dideportasi mungkin, atau ada masalah di luar negeri jadi masuk ke kepolisian. Nah ini teman-teman harus pengajuan sebelum 5 bulan. Kalau teman-teman nggak pengajuan, nanti di 5 atau 6 bulan berikutnya masa penahanan paspor teman-teman akan diperpanjang 6 bulan kemudian. Seperti itu. Nah untuk dokumen-dokumen lengkapnya teman-teman bisa cek atau tanya langsung ke keimigrasian terdekat ya, karena ini biasanya berbeda-beda tergantung jenis tindakan kenapa teman-teman paspornya ditahan atau di blacklist. Berikutnya yang sering ditanyakan, kalau misalnya paspor kita ditolak padahal kita sudah lengkap dokumen-dokumennya, nah kapan bisa kita pengajuan kembali? Normalnya itu butuh 1 bulan ke depan baru teman-teman bisa ngajuin lagi di M-Paspor. Tapi sebelumnya teman-teman bisa pastikan dulu hal ini kenapa bisa ditolak ke keimigrasian ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan langsung kapan bisa kita pengajuan ulang kembali untuk paspor kita. Selanjutnya, yang sering ditanya, apa kalau paspor kita gagal, uangnya bisa dikembalikan? Jawabannya sudah nggak bisa, karena sebelum kita ke imigrasi nanti, saat pengajuan di aplikasi M-Paspor, kita sudah langsung bayar uang untuk pembuatan paspornya. Jadi sebaiknya teman-teman sebelum datang ke imigrasi juga cek data kelengkapan ya. Sebagai tambahan, berikut biaya daftar pembuatan paspor terbaru di
Januari 2023 ini ya. Sebagai tambahan, aku mau infoin berikut dokumen yang harus dibawa saat ke imigrasi untuk pengajuan paspor baru dan perpanjang. Untuk yang baru dan perpanjang ini syaratnya sama, butuhnya bawa KTP, KK, dan akte lahir. Bagi teman-teman yang mau perpanjang, wajib bawa paspor yang lama ya. Dan yang untuk di bawah 17 tahun, wajib bawa surat nikah orang tua. Dan untuk detail pembuatan dan dokumen paspor ini pernah aku share di video yang sebelumnya. Linknya aku taruh di description box di bawah ya. Teman-teman bisa cek juga. Semoga berhasil ya untuk pengajuan paspor ini. Untuk teman-teman yang pernah ditolak juga paspornya dan belum ada di 10 list ini, boleh dong di komen di bawah kira-kira kenapa sih paspor teman-teman ditolak dan alasannya apa. Jadi bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain juga. Semoga paspor teman-teman disetujuin dan gak ada kendala ya. Bagi teman-teman yang terbantu dengan video ini, boleh tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.